Kemegahan dan kesuksesan benua Amerika tidak pernah terlepas dari seorang penjelajah yang ratusan tahun lalu dianggap berhasil menemukan benua Amerika, yaitu Christopher Columbus. Dari dulu hingga sekarang pun, di buku-buku sekolah tertulis bahwa Columbus adalah penemu benua Amerika. Apakah betul Christopher Columbus adalah orang yang pertama kali menemukan benua Amerika? Dan bagaimana awal mula Christopher Columbus menemukan sebuah benua yang sekarang menjadi benua adidaya dan dikenal di seluruh dunia? Christopher Columbus adalah seorang penjelajah dan navigator Italia yang terkenal karena menjelajahi Amerika atas nama Spanyol pada abad ke-15. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai penemu benua Amerika atau New World, namun ini tidak sepenuhnya akurat. Hal ini dikarenakan klaim dari kaum Viking seperti Leif Erikson yang telah mengunjungi Amerika Utara berabad-abad sebelum Columbus. Bahkan, suku asli Amerika telah tinggal di benua Amerika jauh sebelum kedatangan Viking. Perjalanan Columbus melintasi Atlantik memang membuka jalan bagi penjelajah Eropa untuk mengeksploitasi Amerika, tetapi bukanlah sebagai penemu sebenarnya dari benua tersebut. Informasi tentang masa kecil Christopher Columbus terbatas dan tidak selalu akurat, mengingat Columbus hidup pada ratusan tahun yang lalu ketika media masih terbatas. Sebagian besar pengetahuan tentang kehidupan awalnya berasal dari buku-buku yang ditulis olehnya sendiri dan dokumen arsip dari Genoa dan Savona. Dari sumber-sumber ini diketahui bahwa Christopher Columbus atau Christopher Colombo dalam bahasa Spanyol lahir di Genoa, Italia pada tahun 1451. Dia adalah putra tertua dari Domenico Colombo dan istrinya Susanna Fontanarossa. Sebagai seorang remaja, Columbus bekerja di kapal dagang dan menikmati kehidupan di laut. Pada tahun 1476, saat berlayar ke utara dari pantai Portugis, kapalnya diserang oleh bajak laut Prancis. Kapalnya dibakar dan tenggelam. Tetapi Columbus selamat dan berhasil mencapai daratan dengan menggunakan secari kayu sebagai pelampung. Dia kemudian berjalan ke kota Lisbon bersama saudaranya, Bartolomeo. Di Lisbon, Columbus dan Bartolomeo bekerja sebagai pembuat peta. Tetapi, kedua saudara tersebut memiliki keinginan yang kuat untuk menjelajahi lautan. Columbus kemudian belajar matematika, astronomi, kartografi, dan navigasi. Pada usia 26 tahun, Columbus telah berlayar ke berbagai tempat termasuk Laut Aegea, Eropa Utara, Islandia, dan Irlandia dengan beberapa pedagang laut. Pada tahun 1479, Columbus kembali ke Lisbon dan bertemu kembali dengan saudaranya. Pada saat itu, Bartolomeo bekerja sebagai pembuat peta. Columbus juga menikahi seorang wanita bernama Philippa Moniz Prestrello dan memiliki seorang putra bernama Diego. Pada tahun 1482, Columbus melakukan perjalanan ke São Jorge dan Mina, di mana ia mempelajari navigasi Portugis. Setelah kematian istrinya pada tahun 1485, Columbus dan anaknya Diego pindah ke Spanyol pada tahun 1486. Di Spanyol, Columbus memiliki seorang putra di luar nikah bernama Fernando dengan Beatriz Enriquez de Arana pada tahun 1488. Setelah Columbus pindah ke Spanyol pada tahun 1486, dia mulai mencoba mengeksplorasi rute perdagangan barat. Percaya bahwa bumi itu bulat dan kapal bisa mencapai timur bumi, Columbus merencanakan rute perdagangan ke Asia dengan berlayar ke barat, juga berpartisipasi dalam beberapa ekspedisi ke Afrika. Dia mempelajari arus dan mata angin Atlantik yang mengalir dari Kepulauan Kanari, Spanyol ke timur dan barat. Pulau-pulau Asia di dekat Cina dan India terkenal karena rempah-rempah dan emas mereka. Tetapi, rute perdagangan ke timur melalui Timur Tengah dan didominasi oleh Muslim sulit dilalui. Columbus merancang rute melintasi Atlantik ke barat sebagai alternatif yang lebih cepat dan lebih aman. Meskipun ada perselisihan tentang jarak yang sebenarnya dari Kepulauan Kanari ke Asia, Columbus yakin bahwa perjalanan ke arah barat akan membawa mereka ke tujuan. Namun, upaya Columbus untuk mendapatkan dukungan dari Portugis, Genoa, dan Venesia ditolak. Pada Agustus 1492, Columbus berlayar dari Spanyol dengan 3 kapal.
Neina, Pinta, dan Santa Maria. Setelah 2,5 bulan, mereka mendarat di San Salvador, salah satu pulau Bahama, bukan di Hindia Timur seperti yang diharapkan Columbus. Di sana, mereka bertemu dengan penduduk asli yang ramah dan membawa pulang beberapa barang dagangan. Perjalanan Columbus berlanjut ke pulau-pulau lain di Karibia, mencari emas, perak, dan rempah-rempah. Pada tahun 1493, Columbus melanjutkan ekspedisinya dan menjelajahi lebih banyak pulau di Samudra Karibia. Namun, ketika tiba di Hispaniola, dia menemukan pemukiman telah dihancurkan dan kolonis dibantai. Columbus meninggalkan Hispaniola untuk mengeksplorasi lebih lanjut, mencari emas dan harta lainnya untuk memenuhi janjinya kepada raja-raja Spanyol. Namun hasilnya nihil dan dia memperbudak penduduk asli sebagai gantinya. Pada tahun 1498, Columbus melakukan ekspedisi keempatnya dan mendarat di Amerika Selatan sebelum kembali ke Hispaniola yang kacau. Dia dipenjarakan dan kemudian dibebaskan dari tuduhan. Columbus membujuk Spanyol untuk mendukung ekspedisi terakhirnya. Tetapi kali ini dia hanya mencapai Panama sebelum harus kembali ke Spanyol dengan tangan kosong. Dia meninggal pada tahun 1506 tanpa pernah mencapai tujuan utamanya, yaitu mencari jalur perdagangan langsung ke Asia. Jadi, inti dari perang Christopher Columbus dalam sejarah adalah sebagai penemu Amerika atau bukan. Secara teknis, tidak tepat untuk menyebut Christopher Columbus sebagai penemu Amerika, karena dia bukan orang pertama yang mengunjungi New World. Namun, perjalanan Columbus membuka jalan bagi eksplorasi dan eksploitasi awal di benua Amerika. The Columbian Exchange. Hasil dari perjalanan Columbus mengubah lanskap dunia dengan membedakan orang, hewan, dan makanan di antara benua-benua. Gandum dari dunia lama menjadi makanan pokok di Amerika. Sementara kopi dari Afrika dan tebu dari Asia diperkenalkan di Amerika Latin. Di sisi lain, makanan Amerika seperti jagung, tomat, dan kentang diperkenalkan ke Eropa. Columbus meninggalkan warisan kontroversial. Dia diingat sebagai penjelajah berani yang membuka jalan bagi perubahan dunia, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak negatif yang menghancurkan penduduk asli Amerika yang dia temui dalam perjalanannya. Terima kasih buat yang nonton sampai habis. Kalau ada kritik atau saran, tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe.